Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah yang pada pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Angkau. Untuk itu mari saudara-saudaraku yang seiman, kita sambut ibadah kita pagi hari ini dengan sukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan, sebab Kau benar, Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah ini di minggu ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Untuk menyambut introitus ini, marilah kita memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita naikkan dengan sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus di dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu
dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Untuk menyambut petunjuk hidup baru serta berita anugerah ini, marilah kita memuji Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah
Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, mengucap syukur bagi anak-anak sekolah minggu boleh belajar mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami berdoa untuk guru-guru yang menangani, yang membimbing, mendampingi anak-anak sekolah minggu, boleh tetap dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus mereka boleh mengajar, dan anak-anak boleh menerima dalam pertolongan Roh Kudus pengertian-pengertian yang benar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, agar pertumbuhan baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu tetap untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Anton Angkau. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan seperti Bapa sayang anaknya.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama, mengucap syukur untuk semua pemberian yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap percaya Engkau mengasihi kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami sekalian, agar firman Tuhan ditaburkan dan semua mengerti dalam berkat Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, minggu ini tema kita yang diberikan sinode adalah tak terpisahkan dari kasih Kristus. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Kita baca bersama Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya akan baca angka yang ganjil, Ibu Bapak tolong baca angka yang genap, kita akan baca bergantian. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebab aku atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan kepada kita sekalian dengan tema tak terpisahkan dari kasih Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita akan bertemu dengan macam-macam pergumulan, macam-macam persoalan. Begitu kencang, begitu keras, mendesak, bukan hanya bagi dunia, orang secara umum, tetapi juga orang-orang percaya. Orang-orang yang beriman kepada Kristus juga termasuk bertemu dengan masalah-masalah seperti itu. Dinamika kehidupan.
semua mengalami hal itu. Kita nggak perlu kebingungan, karena firman Tuhan sudah beritahukan hal itu. Yang penting adalah kita jaga kekuatan iman percaya kita kepada Kristus, untuk tidak goyah, terpengaruh, terganggu dengan dinamika persoalan kehidupan. Biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kita. Kalau kita lihat introitus kita diberikan dari 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus berawal dari Saulus. Saulus orang tidak percaya, orang yang menganiaya pengikut Kristus. Gitu. Tetapi diakhiri hidupnya dengan orang yang memberitakan Injil sampai saat ini kita beritakan. Sampai saat ini menjadi tema untuk kita renungkan bersama. Dari latar belakang orang yang tidak percaya, bahkan menganiaya pengikut Kristus, tetapi sekali dia percaya, dia berpegang teguh Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak terombang-ambing lagi. Dia terombang-ambing pada waktu dia Saulus. Dia menjadi orang, dia latar belakang orang Farisi, orang yang paham benar dengan kitab, orang yang belajar hanya tentang Tuhan, membahas tentang Tuhan saja. Dia tidak mengalami Tuhan, tetapi setelah dia mengalami Tuhan, dia menerima Tuhan sebagai kasih karunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada satu perjalanan, dia tidak percaya, bahkan dia menyakiti orang-orang yang mengikut Kristus, tetapi satu saat di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tanya sama Tuhan, apa yang engkau mau? Aku lakukan untuk engkau. Tuhan minta untuk beritakan Tuhan kepada orang lain. Sampai hari ini kita terus merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Rasul Paulus di tengah-tengah percayanya dia pada Tuhan, dia melewati perjalanan penjara dan lain-lain, penganiayaan dan lain-lain, ya. Tetapi Kristus menyampaikan, Tuhan Yesus menyampaikan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rancangan Tuhan bagi orang percaya itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi orang percaya damai sejahtera. Tetapi orang bisa melewati satu keasikan lalu kelupaan Tuhan. Jadi ada persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita bertemu dengan Tuhan dalam persoalan yang mungkin gak enak bagi kita. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dia bertemu dengan enak, dia bertemu dengan tidak enak, dia tetap percaya Yesus Kristus tetap Tuhan. Satu saat saya bertemu dengan seorang ibu, ya, saya bersama Ibu Arlin, bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, orang banyak berbicara tentang Yesus Tuhan. Orang berseminar tentang Yesus Tuhan. Kita terjebak dengan melihat, satu saat dia akan berkata bahwa Yesus Kristus ternyata bukan Tuhan. Bagaimana kita? Jadi ingin dia sampaikan kepada kita adalah, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak tergantung kata orang. Seperti kata firman Tuhan, apa menurut kamu, siapa menurut kamu aku ini? Kalau kita berbicara tentang keyakinan iman, gak bisa kata orang. Harus kata kita. Harus menurut kita. Kalau itu sudah sampai menurut kita, maka kita menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Harusnya demikian. Bertemu dengan persoalan-persoalan, biar aja itu urusan persoalan. Saya beberapa kali sampaikan di tempat ini. Apakah tidak bertemu saya dengan persoalan? Bertemu, tetapi sudah tahu persoalan itu urusan persoalan. Urusan orang-orang yang ditebus Tuhan adalah percaya sungguh dia dipelihara Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab dia yang pelihara kamu.
Kita nggak tergantung lagi dengan suasana, kita nggak tergantung lagi dengan seminar, kita tidak tergantung lagi dengan apa kata buku, apa kata profesor, tidak tergantung itu lagi. Kita tergantung apa kata Tuhan dan firman-Nya dalam pengertian yang Roh Kudus berikan kepada kita. Rasul Paulus pun demikian, dia tidak percaya, dia orang ahli kitab, ya, orang yang paham tentang kitab suci. Dia tidak percaya, bahkan menganiaya. Tetapi setelah dia bertemu, dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia bertemu dengan sulit apapun juga, dia tetap percaya Yesus Tuhan. Lalu kembali kepada ibu yang tadi bilang begini, sekalipun nanti orang bilang Yesus bukan Tuhan, aku tetap percaya Yesus Tuhan. Kenapa demikian? Dia mengalami Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, untuk mengalami Tuhan bisa enak dan bisa tidak enak. Tetapi orang yang rindu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh, dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu enak Yesus, yes, amin. Bertemu dengan tidak enak Yesus, yes, amin. Enak dan tidak enak tidak mempengaruhi dia. Enak dan tidak enak suasana di luar tidak mempengaruhi iman percayanya kepada Kristus. Itu yang ingin disampaikan kepada kita sekalian. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita bisa bertemu dengan banyak persoalan, tidak tergantunglah kita dengan hal itu. Kita bisa bertemu dengan sehat, kita bisa bertemu dengan sakit, kita bisa bertemu dengan punya kemampuan untuk menjalani hidup dengan kekuatan, dengan uang yang kita punya. Kita juga bisa tidak bertemu dengan hal itu. Bisa nggak punya uang. Tetapi orang tanya begini sama saya, Pak Anton, kan kita hidup ini perlu uang. Iya, tapi saya udah bilang uang saya injak kamu dan saya tidak robah. Saya tidak robah. Uang saya injak kamu. Saya tahu uang butuh untuk alat tukar, tetapi hidupku dalam Kristus, bukan uang. Perlu keberanian iman, bukan asal bicara ya. Pengertian kita bahwa hidupku tidak tergantung itu. Kalau kita tergantung uang akan permainkan kita, uang akan goncang-goncang kita. Kita akan dibuat pusing oleh uang. Tetapi saya sudah bilang sama uang saya injak kamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini bukan slogan, ini bukan sekedar bicara. Ini benar-benar saya percaya pada firman Tuhan, Tuhan yang pelihara saya, bukan uang yang pelihara saya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita akan terombang-ambing dengan keadaan itu. Sakit penyakit, himpitan, persoalan-persoalan, kesulitan keuangan, tidak boleh membuat kita menangis karena itu. Kalau kita menangis, hanya karena kagum pada Tuhan. Saya ulangi ya, kalau sampai kita menangis bukan karena kesulitan, kita menangis karena kita kagum pada Tuhan dan pemeliharaannya. Tuhan berkati, ibu bapak dan saudara sekalian. Himpitan akan datang, dia akan pergi, tergantung respon kita kepada kesulitan. Kalau respon kita kepada kesulitan, aku bersama Tuhan. Persoalan itu urusan persoalan, uang itu urusan uang. Urusanku adalah menyembah Tuhan dan melakukan perintahnya. Uang pergi, persoalan itu pergi, saudara. Kalau saya berbicara begini bukan berarti kita tidak perlu uang. Kita perlu bekerja dengan baik dan benar. Tetapi tidak tergantung pada hal itu. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalam aku. Hidupku tergantung pada Kristus. Oleh sebab itu, jaga hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, tetap melekat pada Tuhan. Bertemu dengan persoalan biasa, Yesus Tuhan yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, ini dunia terus bergerak, ya, terus dengan dinamika kehidupannya akan menghimpit orang-orang yang percaya sekalipun. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ragu-ragu percaya pada Tuhan, tidak boleh ragu-ragu percaya pada Yesus Tuhan. Kalau ngobrol dengan teman-teman,
Dulu 2 tahun itu baru jadi bangunan 20 lantai. Sekarang Cina bikin 2 hari loh. Lalu saya coba merenungkan, itu dari sudut bangunan. Ya. Ada yang dibangun 2 tahun jadi 20 lantai, sekarang 2 hari 20 lantai. Dari segi kerohanian itu apa? Jadi setiap ada kekaguman yang dunia berikan, saudara balik lagi dari sudut Tuhannya itu apa? Tuhan hidup sudah terbiasa kita katakan Tuhan hidup. Tuhan ajaib sudah terbiasa kita katakan Tuhan ajaib. Yang perlu kita minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya agar saya mengalami Tuhan hidup dalam saya. Agar saya mengalami Tuhan ajaib dalam saya. Perlu keberanian untuk percaya bahwa Yesus Tuhan, Tuhan yang Tuhan. Bukan Tuhan ucapan, bukan Tuhan sekedar, bukan Tuhan Tuhanan, tapi Yesus Kristus Tuhan yang Tuhan, yang hidup, yang pelihara kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itu tadi. Apa yang akan kita katakan? Kita katakan kepada uang saya injak kamu. Persoalan biasa, Yesus Tuhan itu luar biasa. Itu yang harus kita katakan. Itu yang harus tertanam dalam pikiran kita. Itu yang harus ada di hati kita. Kalau ada Tuhan Yesus, itu cukup. Yang lain-lain Tuhan akan berikan kepada kita. Iman percaya seperti itu yang Tuhan minta dari orang-orang yang percaya kepadanya. Keyakinan iman, bukan iman-imanan. Keyakinan iman, keyakinan dalam beriman. Keyakinan dalam percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar, tidak bisa sekedar. Harus militan dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh percaya. Dan Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya sungguh kepadanya. Dia akan tunjukkan pemeliharaannya. Dia akan tunjukkan bahwa firman yang Dia berikan itu ya dan amin, dan kita akan mengalami hal itu. Kalau saudara ragu-ragu, saudara tidak bertemu dengan mujizat dan ajaibnya Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita hadapi dalam persoalan ini. Jadi jangan pikir-pikir yang kita sendiri belum tahu. Lalu kita malah memberikan kesempatan ketakutan menyerang kita. Jangan kasih kesempatan ketakutan menyerang kita. Itu urusan iblis itu. Dia membuat kita takut, ragu, dan khawatir. Itu tolak. Tetapi pengharapan yang Tuhan janjikan, iman, pengharapan, dan kasih. Kita beriman. Kita bilang kita suka tolong orang, melakukan kasih. Tetapi seringkali kita kendor, kita lemah, itu di pengharapan. Iman yes, kasih udah. Pengharapan yang harus kita minta dari Tuhan. Berikan aku iman, pengharapan, dan kasih. Agar apa yang Tuhan janjikan aku alami dalam hidup ini. Dan aku akan bersorak-sorai untuk menyaksikan kepada dunia, kepada orang lain, kepada semua orang, bahwa Tuhan pelihara aku. Dan tidak akan dipermalukan orang yang menyampaikan Tuhan dan firman-Nya. Bahwa Tuhan memilih kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Sebab siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini ditegaskan lagi. Tuhan Yesus itu pembela kita. Bukan hanya memberkati kita. Bukan hanya buat 5 roti, 2 ikan, 5.000 makan lebih 12 bakul. Pembela kita. Kita bisa bertemu dengan persoalan, kalau kita ragu dengan persoalan, kita KO atau kita kalah duluan sebelum bertemu dengan persoalan, maka kita tidak alami yang namanya janji Tuhan. Tuhan bela kita. Bertemu dengan persoalan, hadapi aja. Kenapa demikian?
Karena kita mengerti Tuhan bela kita. Tuhan bela kita. Orang tanya begini, Pak Anton, yuk masuk di mesuji itu tempat perakit senjata. Iya. Di mesuji itu tempat perakit senjata. Kalau dibilang begal-begal itu, perakitnya tuh di situ. Tapi kita ada 5 gereja di situ. Tuhan izinkan kita untuk menggarami mereka di sana. Bukan pemberani, bukan. Karena disuruh Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, bukan sok-sokan pemberani, bukan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan bela. Itu firman Tuhannya seperti itu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita seringkali ingin bertemu dengan pemeliharaan Tuhan, tapi nggak berani melangkah. Itu ketakutan untuk melangkah, itu iblis punya kerjaan. Dia mau kita tidak bertemu dengan janji Tuhan. Dia mau menghalang-halangi kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Minta tolong Roh Kudus memampukan saya, memampukan kita untuk berani melangkah menghadapi persoalan. Bukan karena pemberani, bukan karena berpengalaman, karena Tuhan janji, Tuhan pembela kita. Firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, tidak akan dipermalukan orang yang berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi ya, tidak akan dipermalukan orang yang berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan sendiri akan ada di pihak kita. Terlalu sering kita ingin menghadapi laut terbelah, tunggunya di gunung. Minta mujizat tetapi tidak melangkah. Kepingin laut dibelah, tunggunya di gunung. Kalau kepingin laut dibelah, pergi ke pantai. Kita akan bertemu dengan suasana atau pengertian-pengertian, nanti kena banjir, mati loh. Jangan berpegang pada itu, berpegang pada janji Tuhan. Tuhan akan belah persoalan itu, hadapi persoalan itu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kita. Tadi saya sudah sampaikan, bangunan 2 tahun baru dari 20 lantai, sekarang dibuat 2 hari 20 lantai. Dari segi kerohanian kita minta tolong Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berani bertemu dengan suasana Tuhan hidup. Bertemu dengan suasana Tuhan ajaib. Hanya orang-orang yang berani untuk percaya pada Tuhan dan firman-Nya yang bertemu dengan janji Tuhan. Gak berani, gak ketemu. Jadi Tuhan, kalau kita berdoa ke Tuhan Yesus, mohon pertolongan Roh Kudus. Saya berulang kali bilang ke anak-anak, rezeki boleh minta, boleh nggak minta, Tuhan nggak lupa. Saya ulangi ya, rezeki boleh minta, boleh nggak minta, itu janji Tuhan. Bukan kita hebat. Diminta boleh, nggak diminta nggak apa-apa. Tuhan nggak lupa. Tuhan kita bukan Allah yang pelupa dan bukan Allah yang pikun. Kita yang pelupa dan pikun. Udah janji taat dan setia, nggak taat dan nggak setia. Itu kan kita, manusia. Kalau Tuhan, Yesus Tuhan yang janjinya tidak akan berubah. Dia katakan, aku menyertai kamu, dia menyertai kita. Dan kita harus percaya betul dia menyertai kita. Yang perlu kita minta, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk mentaati Tuhan dan firman-Nya. Kan seringkali kita ngerti firman Tuhan, bahkan hafal ngelotok firman Tuhan, tapi nggak bikin. Kalau sampai kita mengerti firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, lalu tidak bikin, itu namanya anak Tuhan tapi yang senang setan. Karena setan mau kita ngerti dan nggak bikin, lalu malu-maluin Tuhan. Kita mengerti dan mohon pertolongan Roh Kudus, mampukan saya mengerti dan mampukan saya melakukan firman Tuhan. Baru malaikat bersorak-sorai.
Kalau sampai ngerti dan gak bikin, yang bersorak-sorai itu setan, iblis. Dan itu memang cita-citanya membuat orang mengerti dan tidak bikin. Sebab goal yang Tuhan minta adalah bikin, lakukan. Itu sahabat Tuhan. Jadi ada dua hal pengikut Kristus. Yang bikin, yang lakukan, yang mentaati Tuhan dan firman-Nya, itu sahabat Tuhan, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu melakukan perintahku, kamu sahabatku. Yang kedua, Kristen juga nih, seteru. Yang Tuhan suruh bikin, dia tahu dan gak bikin. Itu seteru, itu lawannya, itu pertentangannya. Biarlah setiap kita punya keyakinan teguh untuk dengar firman Tuhan, menangkap firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, dan dimampukan juga untuk melakukannya, untuk buat. Sebab disitulah malaikat Tuhan bersorak-sorai. Anak-anak Tuhan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mengerti dan melakukan, mengerti dan melakukan. Itu paketnya seperti itu. Kalau mengerti tidak melakukan, itu tidak paketnya Tuhan. Itu dikagumi sampai diakhiri dengan kebingungan. Dari mulai kagum sampai bingung. Kagum dia mengerti firman Tuhan, tapi dia gak bikin, bingung. Orang bingung. Kita harus sampai kepada mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang kagum, Tuhan dan malaikatnya bersorak-sorai. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ibu bapak, pegang baik-baik. Persoalan-persoalan tadi seperti dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, kesakitan, atau kemiskinan, atau kesusahan, atau kebodohan. Harus kita pegang, tidak ada yang bisa mengalahkan iman kita. Tidak ada yang bisa melawan atau menghalangi iman percaya kita kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pegangan kita. Persoalan itu biasa. Semua persoalan itu kita harus anggap biasa. Yesus Kristus itu yang luar biasa. Pegang baik-baik itu, tanamkan dalam pikiran kita. Yesus Kristus itu di atas segala persoalan kita. Kalau tidak, saudara akan terombang-ambing, akan kebingungan sebagai orang percaya, dan akan menjadi sandungan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya pada waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya kembali teringat tahun 79, jauh sekali. Ya. Di Lampung Selatan, itu daerahnya namanya daerah Patok. Patok 100, Patok 70. Itu kelilingan lah, namanya Mbah Mul, itu kelilingan di situ. Kelilingan Mbah Mul untuk menceritakan Tuhan Yesus. Waktu saya masuk ke sana, dia bawa peti, bawa kotak kayu di sininya, jalan begini. Itu Mbah Mul itu penginjil katanya gitu. Saya cari Pak Mul, ketemu di jalan ke arah pasar. Dia bawa kotak, saudara. Kotaknya itu dalamnya tuh ada gambar Tuhan Yesus dengan gambar-gambar yang lain. Dia duduk di kotak lalu dia mulai cerita Tuhan Yesus. Orang-orang kumpul menceritakan, dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya? Orang banyak dan beberapa gereja muncul di sana karena penginjilannya Mbah Mul ini. Terus saat saya main ke rumahnya, kembali berkunjung ke rumahnya, rumahnya itu papan kelilingan sampai kamar-kamarnya. Mungkin saya pernah sampaikan di sini karena ini sangat berkesan bagi saya, sangat menjadi pembelajaran bagi saya. Ya. Si Mbah Putri bilang, saya tanya, Mbah Mul mana? Mbah Mul
sudah nggak ada. Baru bulan kemarin, rupanya saya nggak main ke sana. Masuk ke dalam, kamarnya terbuka. Dan kamarnya itu dibuka, papan-papan itu dipakai peti untuk petinya Mbah Mul. Tetapi pada waktu dia sakit, waktu dia menginjil dia keliling. Waktu dia sakit, dia tinggal di rumah di tempat tidurnya. Orang-orang yang sakit itu diinjili di tempat tidurnya. Yang saya tangkap di situ, bukan saja dia memberitakan Injil pada waktu dia gagah, pada waktu dia bisa berjalan ke pasar, tapi pada waktu dia terbaring di tempat tidur sekian lama, orang-orang kumpul duduk bersila di tengah-tengah di lantainya tuh, duduk bersila di lantainya dengan Mbah Mul tiduran menceritakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi dia mengakhiri hidupnya sekalipun terbaring di tempat tidur, dia tetap menyaksikan Yesus Tuhan. Dia tidak menyaksikan Yesus Tuhan pada waktu dia gagah bawa peti ke pasar menginjil, tetapi di tempat tidur, di tengah orang-orang datang melihat dia tidak bisa bangun lagi karena mengalami masalah di tulangnya. Mungkin sudah tua, dia masih terus berjalan, dia di tempat tidur, dia tetap menyaksikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Biarlah kehidupan kita melewati semuanya, sampai akhir kita tetap dipandang Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Jangan pada waktu kita gagah saja, jangan pada waktu kita kuat melewati hari-hari kita. Pada waktu kita terbaring di tempat tidur, tetap kita saksikan Yesus Kristus Tuhan. Dia nggak berubah. Kesulitan, kesusahan, kesakitan, kemiskinan tidak membuat dia berubah untuk beriman dan berpengharapan pada Tuhan. Dia tetap percaya Yesus Tuhan. Biarlah ini, pagi ini boleh menjadi ingatan bagi kita. Kita akan bertemu dengan banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi biarlah kalimat kita di tengah-tengah kesulitan sekalipun, tetap kita katakan, Yesus Kristus Tuhan. Dalam kesulitan tetap kita katakan, Yesus Kristus Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya baru hari ke-12 ya, kemarin hari yang ke-12 Tuhan panggil ibu saya ya. Tapi puji Tuhan, sejak kecil kami diajarkan, jadi sejak saya anak-anak itu diajarkan untuk diceritakan di rumah bahwa Yesus itu Tuhan. Ada sekolah minggu, bagus sekali. Tapi yang paling efektif adalah orang tua di rumah menceritakan berulang-ulang kepada anaknya. Sangat berkesan sampai saat ini. Ibu saya kalau menceritakan Tuhan Yesus, dia ulangi lagi lagu yang diajarkan. Ajarku sembahyang, ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Setiap hari diajarin kita lagu diulang-ulang sampai itu melekat sekali. Ajarku sembahyang, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Jadi dalam kita mencintai orang, mengasihi orang dengan versi, bukan versi kita, versi Yesus. Membawa orang itu menikmati dan beria-ria karena Tuhan. Mengajak orang dan membimbing orang untuk dia mengerti Tuhan itu baik, bukan hanya bagi saya, untuk kamu juga. Orang tanya, Pak Anton, dari dulu saya kenal Pak Anton, kok berbicaranya kepada orang-orang di belakang-belakang, orang-orang di dalam-dalam, dan orang-orang yang non-Kristen. Saya bilang, orang tua saya mengajarkan hal itu. Sekarang ini setelah dia meninggal, saya ingat lagi. Iya ya, saya termotivasi dengan titipan itu.
Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, mungkin kita punya anak atau kita punya cucu. Sampaikan itu. Sampaikan itu. Sebab sekolah minggu itu hanya seminggu sekali. Bahkan kayak ini sekarang banyak yang di rumah karena ada kegiatan-kegiatan sekolah dan lain-lain. Tidak ada di sekolah minggu. Tetapi yang paling efektif adalah tugas orang tua menceritakan kepada anak-anaknya. Jadi pada waktu orang tua kami dipanggil, kami nggak kebingungan. Kami sudah tahu benar, ibu kami sudah pesan, nanti kita akan nggak ada. Jadi nggak ada itu meninggal atau ke rumah bapak itu bukan pada waktu hari haknya, bukan. Dari kecil sudah dikasih tahu. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya sorga. Jadi anak-anaknya nggak bingung lagi. Kan seringkali anak jadi bingung karena nggak ditanamkan bahwa kita punya sorga. Papa, mama punya sorga. Kamu juga harus percaya Tuhan Yesus supaya punya sorga. Alamatnya jelas. Jadi kalau sampai nanti bertemu dengan hari H di mana kita bilang, pulang, kembali kepada Bapa. Bagian kamu sudah selesai. Ini bagian Tuhan. Kita nggak bingung. Jadi saya bilang sama suster, ini kayaknya agak repot ya kelihatannya. Suster udah bolak-balik, kondisinya naik turun. Saya di kamar sendirian pada waktu gantian jaga. Pagi-pagi itu layar monitornya, itu sempat Bu Arlin bilang, perhatikan dia paling rendah itu 15 sampai 20. Ini saya bilang 37 masih oke, ini 25. Saya kan nggak ngerti ini alat layar-layarnya nih, saya monitor, saya kontak ke Bu Arlin di grup gitu ya. Pada waktu saya sendirian, tanggal libur kemarin, tanggal 23 itu kalau tidak salah, saya sendirian gantian jaga. Karena libur, suster itu dipanggil bel 3 kali nggak datang. Karena angkanya tuh sudah bukan hanya 15 paling rendah, kata Bu Arlin sampaikan sampai 15 rendah. 15-20 rendah. Wah 12, sampai 12, terus 6-7, dia naik lagi. Saya berdoa aja di layarnya karena dipanggil sama di bel-bel nggak datang, saya tumpang tangan di layar. Tuhan Yesus, nih layar nakut-nakutin saya tolak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya layar ini tidak mengganggu saya. Udah, saya bel lagi yang ketiga, saya duduk. Itu layar 0 loh. Tapi saya udah tahu, udah saya serahkan ke Tuhan. Layar dari mulai turun tuh 37 terus turun, naik lagi 7, 6 aja saya udah bingung karena 15 paling rendah informasinya ya. Dia 0 loh, 0. Habis 0, dia naik lagi, set. Dari sana saya telepon adik-adik saya, siap. Saya ditunjukkan Tuhan itu 0. Diberi tanda. Itu baru hari keempat, ini berangkatnya hari ke-7. 3 hari sebelumnya sudah dikasih tahu dia berangkat. Saya bilang indah Tuhan, jadi kita dipersiapkan. Saya hubungi adik-adik saya, siap, Mami akan berangkat dalam waktu dekat ini. Berangkat di hari ke-7. Hari ke-4, dia turun 0, dia naik lagi 12, naik lagi 30-an. Tapi saya bilang, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya tidak mau tergantung pada informasi dari layar ini. Tetapi Tuhan memberikan informasi 0 begitu, itu tanda bahwa beritahu kepada keluarga. Udah siap? Suster masuk, saya bilang gini sama suster ceritakan apa adanya. Dokter ceritakan apa adanya. Gitu. Kami keluarga sudah siap karena ibu saya sudah pesan bahwa dia akan ke sorga. Hari ke-7 dia berangkat. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, biarlah ini boleh menjadi pegangan kita juga. Kita nggak ada selamanya. Kita nanti akan gantian nggak ada. Oleh sebab itu kalau mau saling mengasihi jangan tunggu nggak ada. Ya, itu makamnya tuh biar dikasih bunga banyak nggak terlalu penting. Kalau mau kasih bunga sekarang, selagi bunga masih bisa dinikmati. Ya. Karena kita akan gantian nggak ada, dan itu harus persiapkan diri. Jadi nanti kalau ketemu harinya, hari H, Bapak bilang bagian kamu sudah, sekarang bagian Tuhan, pulang. Nggak apa-apa karena udah tahu. Nah kayak begini yang harusnya kita minta dari Roh Kudus untuk ngerti. Jadi bertemu dengan harus berpisah selamanya, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Tuhan sudah izinkan orang tua kami menceritakan berulang-ulang kepada anaknya, kita punya sorga. Jadi kita nggak bingung, dia ke sorga. Alamatnya jelas.
Biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pegang baik-baik akan firman Tuhan. Keyakinan iman membuat kita tidak tergoyahkan. Jangan karena masalah kecil aja udah bingung. Wah, kita digoyang-goyang setan loh. Jangan cepat bingung. Malah kita tolak. Tetapi kalau kita nggak bingung, setan pergi. Ini nggak bisa diganggu nih. Kenapa? Karena punya keyakinan iman yang benar. Punya keyakinan iman yang kuat. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Saya sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengertian, agar apa yang Tuhan beritakan lewat firman Tuhan, kami pegang dan kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, agar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Setelah itu kita masuk dalam doa syafaat. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang dalam rangkaian doa syafaat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Kiranya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Kiranya Tuhan tetap melindunginya dan menjaga. Berdoa juga untuk Polri, TNI sebagai garda terdepan dari keamanan negeri kami ini. Tuhan tolong supaya peralihan jabatan ini tetap dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian di Ukraina, Rusia, dan Israel, dan negara-negara Timur Tengah. Bapa, kami tidak bisa melakukan hal ini, tapi kami percaya, kami bawa kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara di luar kemampuan kami manusia. Kami tetap percaya Tuhan juga ingin perdamaian itu terjadi. Tuhan tolong supaya perdamaian di Timur Tengah, Ukraina, Rusia, Israel, dan Timur Tengah tetap dalam pertolongan penjagaan Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan dalam pengertian yang benar dari Tuhan.
Kami berdoa juga untuk jemaat GKI, Jemaat Persekutuan yang sakit dari masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sujarjono, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Adriana. Kami berdoa juga untuk Bapak Denny Nainggolan yang sedang dirawat hari ini. Tuhan tolong supaya boleh dalam pertolongan Tuhan, boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan, boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Arianto yang juga dirawat di rumah sakit Primaya. Terima kasih Bapak untuk jemaat dalam pergumulan perekonomian, keluarga, pekerjaan, teman hidup, dan lain-lain, tetap dalam pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang masuk dalam usia emas, diberikan kesehatan dan tetap semangat, tetap percaya Yesus Kristus Tuhan yang menjaga, memelihara, dan mempersiapkan tempat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan ekstra untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kami selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanannya. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana Manjadewi, para majelis dan aktivis dengan keluarga masing-masing tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tolong supaya punya kekuatan ekstra untuk melewati hari-hari dengan segala macam kesibukan pelayanan yang Tuhan titipkan. Kami berdoa juga untuk kesatuan hati dan kerendahan hati untuk bersama berjemaat dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang hadir hari ini dan mereka yang tidak hadir hari ini, biarlah dalam segala keadaan tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jemaat yang berulang tahun, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Aryo Patiwael 3 Juni, Ibu Wenda Yolanda 6 Juni, Ibu Lili Angkau 7 Juni. Terima kasih Tuhan Yesus. Di usia yang bertambah, biarlah hikmat Tuhan terus bertambah, hikmat Tuhan terus terjaga, bahwa Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang pelihara mereka yang berulang tahun. Mereka boleh menggunakannya hari-harinya tetap dalam takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk lingkungan gereja RT 01 RW 06B dan lingkungan tempat jemaat tinggal. Tuhan tolong supaya dimanapun kami berada, baik gereja ini dengan para tetangganya, tempat di mana kami tinggal dengan para tetangganya, kami tetap menjadi berkat dan tidak menjadi sandungan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk semuanya, mengucap syukur untuk pribadi lepas pribadi kami dalam doa yang tidak terucapkan. Kami sampaikan kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, memberikan kami jalan keluar dari segala persoalan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami salah, dan bukakan jalan keluar dari segala persoalan kami, agar kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kan kami pada hari ini, kanan kami yang syukur. Ampunilah kami dan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita semua mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, tibalah saatnya kita membawa persembahan yang akan diedarkan oleh
kantong akan diedarkan oleh Ibu PW, Ibu Ursula sama Ibu Ati. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dengan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur atas kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah suatu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Penutup dan pengutusan akan kami sampaikan penyampaian warta jemaat. Tambahan warta jemaat minggu ini 9 Juni 2024. Pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Angko yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarganya. Kedua, terima kasih juga kepada jemaat yang telah hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 3, ibadah persekutuan kaum Bapak akan dilaksanakan hari ini setelah kebaktian. Jadi setelah kebaktian inilah jam 11
sampai sekitar pukul 12. Keempat, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan untuk mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Kelima, Komisi Sekolah Minggu dan Remaja akan mengadakan T-Walk pada hari Rabu 19 Juni 2024. Bagi yang akan mendaftar dapat menghubungi Kak Aster atau Kak Yurni sebelum tanggal 16 Juni 2024. Biaya per orang Rp25.000. Demikian tambahan warta jemaat. Kita sampai ke pengutusan. Untuk itu, mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatan. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus, terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati saudara kepada Tuhan
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saat teduh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu